Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa, masih berbicara tentang peran pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penanganan bantuan dampak sosial akibat COVID-19. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar berkaitan dengan bagaimana juga ini pelaksanaan dan juga nanti teknisnya juga. Saya sudah bersama dengan Bapak Freddy Christian Koinunu, STMH. Beliau sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa Pak Edi, apa kabar? Baik, Baik. terima kasih Pak David. Oke, tetap semangat ya untuk mengontrol, mengawasi. Baik, tapi saya ke Pak Cornelius terlebih dahulu. Ini kita berbicara sekarang ini tentang COVID-19. Semua mata tertuju kepada dinas sosial. Karena ini peranan sangat penting sekali nih, baik dari hulu ke hilir. Jadi masyarakat menaruh harap kepada dinas sosial dan juga bagaimana juga sistem pengawasan itu sendiri dari inspektorat dan juga kita bersama. Tetapi juga Pak Cornelius ini bagaimana tentang pelaksanaan JPS yang tadi sudah digambarkan ini yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial. Ya, terima kasih Pak David. Berkaitan dengan bantuan JPS, kami pemerintah provinsi telah melaksanakan, saat ini sudah sampai pada tahap akhir. Jadi penyaluran, distribusi dan penyaluran itu dalam 3 tahap. Tahap pertama untuk 18 kabupaten kota. 18 kabupaten kota sebanyak 77.524 KPM. Dengan jumlah beras 4.652 kilogram. Dan uang 23.258 juta. Itu dilaksanakan sejak penyaluran sejak Agustus. Yeah. Kemudian pada tahap kedua untuk 4 kabupaten. 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Alor dan Lembata. Itu sebanyak beras tambah dengan bantuan untuk sasaran keluarga atau pihak-pihak yang terkena PHK. PHK atau kehilangan penghasilan, dan paling banyak itu pekerja inklusif. Ini informal, ini informal. Itu jadi ada total pada tahap berikut itu 17.476 KPM dengan nilai 1.048 kilogram beras dan uang 5.242.800.000. Ya, baik. Ini yang dijabarkan oleh Pak Cornelius, juga pemirsa juga bisa lihat di layar televisi sekarang ini untuk bagaimana juga JPS ini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, dan menarik juga untuk kita. Nah, di saat kerja keras dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini untuk mensejahterakan masyarakat di tengah pandemi sekarang ini, informasi juga bagi Anda pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi. Semoga ini informasi yang baik juga untuk Anda supaya lebih update lagi berkaitan dengan informasi. Nah, ini saya ke Pak Edi, ini bagaimana juga tentang pengawasan dari inspektorat sendiri berkaitan dengan bantuan dinas sosial kepada masyarakat yang terkena pandemi. Ya,
Baik, terima kasih Pak David, bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemeriksaan atau uji petik terhadap bantuan yang disampaikan oleh Pak Cornelius tadi di 14 kabupaten seprovinsi Nusa Tenggara Timur, dan kami sifatnya melakukan uji petik terkait dengan bantuan yang disalurkan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Cornelius bahwa realisasi tahap 1 itu di 18 kabupaten kota itu ada 77.524 kelompok penerima manfaat. Ya. Terus yang kedua, ada pengadaan di 4 kabupaten untuk 12.310 penerima manfaat. Dan yang tahap ketiga itu ada bantuan kepada 14 kabupaten, sasarannya adalah 5.166 kelompok penerima manfaat. Jadi begini Pak, setelah ditetapkan kebijakan oleh pemerintah provinsi bahwa ada 95.000 kelompok penerima manfaat yang tersebar di 22 kabupaten seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Kami melakukan pemeriksaan atau hasil uji petik kami di lapangan. Itu untuk tahap 1 yang 77.524 kelompok penerima manfaat itu, sesuai data dan beberapa konfirmasi dan hasil review kami, pemeriksaan kami di lapangan itu penerimaan KPM-nya sudah menerima. Yang kedua, terkait dengan 4 kabupaten yang menyusul setelah 18 kabupaten itu, terhadap 12.310 kelompok penerima manfaat itu data kami itu sekitar 9.036 kelompok penerima manfaat yang sudah menerima bantuan yang telah disalurkan, sehingga masih sisa kurang lebih ada 3.274 kelompok penerima manfaat yang belum menerima itu. Jadi memang tugas Dinas Sosial untuk melakukan penggenapan terhadap 12.310 kelompok penerima manfaat itu, sehingga sisa dari 3.274 kelompok penerima itu kami segera melakukan tindakan koordinasi untuk merekomendasikan pada kesempatan pertama kelompok penerima manfaat itu harus menerima bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan terhadap alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Oke, itu Pak Cornelius yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Apakah ini sudah berjalan yang kelompok penerima yang tersisa tadi? Sudah. Itu yang masuk tahap 2, 4 kabupaten yang saya sampaikan, Ya. Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Lembata. Ini sudah masuk, kalau untuk beras ininya sendiri bantuan itu sudah di kabupaten. Oke. Nah, harusnya itu sudah untuk 22 kabupaten, dari sisi fisik bantuan itu sudah terkonsentrasi di daerah di kabupaten. Hanya tinggal proses penyaluran ke KPM-nya. Nah, ini masih ada sedikit memerlukan koordinasi antara penyedia dengan pihak pemerintah daerah. Nah, ini yang sedikit kita tertahan dalam penyaluran karena memang kita memerlukan koordinasi, dan kita tahu persis bahwa koordinasi dalam masa COVID ini memang kita semua juga dibatasi, sehingga dari sisi waktu kita sedikit terkoreksi karena pelaksanaan penyaluran ini fisik dalam bentuk beras ini juga kita sangat hati-hati karena tingkat risikonya tinggi. Dan juga akses ke lokasi, sebarannya yang begitu luas. Ini di sini masalah, gunung, di sana di gunung. sana gunung. Ya, oke. Baik. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu penyebab juga ya, Pak Edi, ini berkaitan dengan penyaluran JPS itu sendiri. Ya, jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Cornelius tadi benar adanya. Memang ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan terkait dengan kondisi fisik kemudian tingkat penyebarannya yang sangat luas dengan
karakter kondisi geografis masing-masing daerah. Kemudian dari faktor lain, tentunya kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan validasi data. Validasi data ini nanti kalau misalnya saya kurang jelas nanti tolong disampaikan oleh Pak Cornelius, bahwa kami temukan di beberapa kabupaten itu, ternyata dari kabupaten itu juga ada pergantian KPM. Jadi kelompok penerima manfaat. Mungkin satu dan lain halnya, awalnya dia terdata, tetapi mungkin setelah itu yang terdata ini mungkin kondisinya sudah lebih baik sehingga pemerintah setempat melalui RT, RW berjenjang sampai ke tingkat kabupaten bisa juga berganti dengan kelompok penerima manfaat yang dinilai lebih membutuhkan ketimbang yang itu, yang sebelumnya mendapatkan. Beberapa hal itu salah satu contoh dan banyak sekali masih beberapa hal yang sampai dengan pemeriksaan kami lakukan itu juga masih verifikasi data di tingkat kabupaten dalam rangka mendapatkan data yang paling akurat dan lain sebagainya, mencocokkan indeks by name by address tadi yang disampaikan oleh Pak Aris itu juga bukan hal yang mudah. Di samping tenaga yang dipersiapkan di kabupaten kota juga memiliki beberapa hambatan yang tidak serta-merta secara cepat database itu bisa dikirim ke provinsi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini lewat Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian Pak. Baik, silakan Pak Cornelius. Ya, terima kasih Pak David, Pak Edi. Jadi memang yang disampaikan oleh Pak Edi itu benar. Hambatan yang paling utama pada tingkat kabupaten adalah terkait sumber daya, dukungan SDM, dan dukungan mobilitas, fasilitasi. Ini kita tahu bahwa dalam ketika COVID masuk, kita semua panik dan menyikapi itu juga dengan cepat, sehingga langkah-langkah operasional ini juga terkadang kita tidak kita lolos dari perencanaan kita. Jadi ini yang menjadi persoalan karena data BNBA sudah disuplai, sudah dimasukkan dari berproses dari bulan April sejak corona masuk. Tetapi dalam proses pelaksanaan itu, pengiriman itu, ketika data BNBA sudah masuk di kami di provinsi, masuklah intervensi bantuan sosial dari pusat dalam bentuk pertama dalam bentuk sembako perluasan. Nah, kemudian berikut itu belum selesai, masuk lagi dengan BST. Sembako perluasan 64.351 KPM. Dan itu berbasis DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial dari otoritas kementerian, dalam hal ini Pusdatin Kementerian Sosial. Kemudian itu sementara berjalan muncul ini BST tadi, target untuk NTT 300.000 KPM. Sehingga pihak kabupaten, teman-teman kabupaten ini memang kita sangat prihatin juga, belum selesai mereka harus mereview kembali. Harus akan melakukan pergantian kembali, harus turun lagi ke daerah, ke lapangan untuk berkoordinasi lagi dengan desa kelurahan. Nah, kemudian ketika mereka sudah selesai itu, datang lagi, habis BST belum selesai, muncul dana desa lagi. Hal yang sama terjadi. Jadi banyak bantuan tumpang tindih. Iya. Sehingga teman-teman kabupaten harus betul-betul melakukan menginventarisir kembali, mereview kembali, identifikasi kembali mana yang terutama yang berkaitan dengan BNBA yang berbasis DTKS. Karena yang berbasis DTKS ini apabila itu sudah masuk, berarti itu sudah tercover oleh bansos kementerian, dalam hal ini BS ini bantuan
sembako perluasan, bantuan sosial tunai yang 600.000 per bulan selama 3 bulan. Kemudian belum lagi bantuan juga PKH. Nah, PKH juga pada bulan September, Oktober, November ini juga itu memberikan bantuan untuk keluarga harapan PKH sebanyak 15 kilo per bulan per keluarga. Sehingga memang teman-teman kabupaten ini memang kami prihatin sekali karena dukungan terutama kalau kita mau jujur dari sisi pembiayaan. Kami ambil tolak ukur dari kami provinsi juga termasuk Pak Edi. Yang namanya dana koordinasi dalam rangka COVID itu bersih, Pak. Nol. Nah, sekarang kita mau berkoordinasi dengan cara apa? Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Akses komunikasi by phone. Semua pendekatan kita cari tetapi memang ya tidak akan optimal karena memang kondisi-kondisi inilah yang membatasi kita. Sehingga memang kami sangat mengharapkan masyarakat, semua pihak untuk melihat ini dengan bijak, objektif dan bijak agar proses distribusi dan penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan baik. Kami sadar bahwa banyak keterbatasan-keterbatasan dari pihak pemerintah dan khususnya dari Dinas Sosial sebagai OPD yang diperjajakan oleh Bapak Gubernur untuk melaksanakan distribusi dan ini mengkoordinir penyaluran bantuan sosial ini yang mau dibilang dari sisi anggaran ini luar biasa cukup besar, Pak, ya, 105 miliar. Baik, ya, dan tentu kembali lagi ini berkaitan dengan database yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Cornelius. Ini berkaitan dengan bantuan pekerjaan berat di kabupaten kota. Ya, dalam hal ini pemerintah yang lebih dekat lagi dengan masyarakat itu. RT, ada RW. Nah, dari situ karena mereka yang lebih tahu persis keadaan dari masyarakat atau warga mereka itu. Nah, ini dari sini baru naik lagi ke provinsi, ke pusat. Nah, ini supaya tidak ada tumpang tindih dalam hal untuk bantuan berkaitan dengan COVID-19 itu. Nah, ini Pak Edi, ini mungkin di lapangan penemuan-penemuan yang seperti ini yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Cornelius. Salah satunya mungkin. Jadi baik ya, seperti yang kita lakukan pengawalan terhadap pengelolaan bantuan ini, terutama kepada 90.000 kelompok penerima manfaat tadi itu, memang betul yang disampaikan oleh Pak Aris itu, kami menemui di lapangan bahwa memang sedikit terhambat kaitan dengan mensuplai verifikasi, mensuplai data yang telah diverifikasi dalam waktu yang cepat dan terupdate, data itu terupdate. Jadi beberapa hal di lapangan yang kita temukan itu lebih banyak kepada beberapa hal kecil yang menurut saya itu dia seperti tidak terupdate-nya data di kabupaten, sehingga secara berjenjang dari RT juga bisa melakukan verifikasi melewati batas waktu yang diinginkan. Kalau misalnya nanti diakumulasi di kecamatan sampai di kabupaten dan seterusnya sampai ke provinsi, sehingga mengalami hambatan-hambatan seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa termasuk kan ada dua nih. Yang pertama, beras yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat senilai 350.000 rupiah per bulan untuk penerima ya. Jadi dikasih dalam kurun waktu 1 tahun itu 2 bulan dan 150.000 dalam bentuk bantuan yang dikirim melalui Bank NTT. Itu juga 2 tahap, 150.000 dan ada 1 bulan lagi yang 150.000. Jadi contoh ya, kalau misalnya verifikasi yang dilakukan oleh
Bank NTT terhadap kelompok penerima manfaat itu tidak valid, dia harus mengembalikan data itu ke Dinas Sosial untuk Dinas Sosial berkoordinasi lagi dengan Dinas Sosial Kabupaten dan seterusnya sampai ke penerima manfaat yang sebenarnya. Karena administrasi itu bisa terjadi kesalahan apabila misalnya saya memegang KTP dan tinggal di satu desa nih. Ternyata setelah verifikasi KTP masih di desa di sini, tetapi saya sudah berpindah ke desa B. Itu juga salah satu yang menjadi penghambat, sehingga tidak bisa terverifikasi jumlah kelompok penerima manfaat itu yang by name by address tadi itu sudah duduk di tempat sesuai dengan KTP yang tertulis di KTP mereka. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus dilakukan verifikasi ulang. Tetapi sebagai aparat pengawas, kami juga tetap berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi maupun koordinasi dengan dinas sosial yang ada di kabupaten. Bagaimanapun untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pengiriman data yang valid itu menjadi prioritas pertama. Karena bantuan yang diberikan ini tidak semata-mata hanya memperhatikan dari aspek lamanya melakukan verifikasi, tetapi terhadap penanganan ini pemerintah juga harus mengambil tindakan lebih cepat sehingga data itu sangat diharapkan bisa terupdate secara cepat dan dipegang oleh Dinas Sosial Provinsi untuk melakukan eksekusi yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi lewat Dinas Sosial. Mungkin itu Pak. Baik. Data valid. Artinya ini harus update terus Pak Cornelius, dan bagaimana juga tadi sempat disinggung juga, artinya ini siapa sih yang mau hidup tetap pada tempatnya. Betul. Tentu ada perkembangan juga. Nah, ini berkaitan juga dengan KTP dan lain sebagainya. Ini KTP, kartu keluarga. Nah, ini juga menjadi salah satu persoalan juga yang mungkin dihadapi oleh Dinas Sosial dalam mendistribusikan bantuan COVID-19 ini. Betul Pak David. Ini menyangkut data, memang dia sumber masalah. Ini data karena acuan pemerintah dalam menyusun atau membuat kebijakan tentu harus berbasis data. Nah, kalau data kita tidak punya dan tidak valid, ya ini persoalan akan berimplikasi kepada tidak tepatnya sasaran bantuan yang disalurkan pemerintah. Sehingga tingkat koordinasi berkaitan dengan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial ini oleh Kementerian Sosial itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Tetapi persoalan ketika melakukan input karena seluruh Indonesia itu ada hambatan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kabupaten, input data BNMPA melalui aplikasi 6NG. 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang itu dilakukan untuk tiap 2 kali dalam setahun, tetapi memang tidak efektif karena itu sangat berkaitan dengan akses jaringan, sarana prasarana kita yang terbatas, sementara kapasitas yang dibutuhkan dalam kita mengelola data ini untuk katakanlah sarana seperti komputer saja tidak bisa yang biasa-biasa, itu punya kapasitas tinggi. Itu persoalan. Kemudian akses internet, yang persoalan kadang-kadang untuk buka layar saja, untuk buka saja itu kadang-kadang bisa sampai 1 jam. Nah, sementara kita harus mengakses data, katakan ada kemiskinan kemiskinan, data kemiskinan kita di Provinsi NTT ada ini 805.000 kepala keluarga. Nah, ini kan persoalan by name by address ini kan harus direview satu persatu. Dan kemudian data ini semua dalam bentuk kode sehingga harus ditransfer lagi. Nah, ini persoalan-persoalan krusial yang dialami oleh teman-teman kabupaten. Memang kita pemerintah provinsi kita hanya sebagai fasilitator dan mediator. Kita tidak punya otoritas untuk menginput dan merubah data. Baik. Dan Pak
Jadi bersama dengan Pak Cornelius ini obrolan kita makin menarik juga, tetapi untuk Anda pemirsa juga semoga informasi yang sudah diberikan dapat bermanfaat juga. Nanti sebentar juga tentu ada banyak harapan yang akan disampaikan oleh narasumber kita di obrolan pagi ini. Pemirsa, kita jeda sebentar untuk Anda tetap bersama kami.